Betapa powerfulnya pengaruh Elin hingga bisa mengatur aplikasi taksi, bandara tidak bisa diakses Topan. Apakah Elin yang merencanakan semua ini? Untuk kalian yang bisa tebak tulis di komen. Simak kedatangan adik kandung Edric sampai selesai. Setelah melewati hari yang panjang dan penuh kejutan di Lombok, Pak Rungkat dan Topan memutuskan untuk menginap di sebuah rumah tua yang terletak di tepi pantai. Rumah itu tampak sederhana tapi kokoh, dengan aroma laut yang kental dan angin malam yang berhembus tenang. Suara ombak menenangkan hati, terutama bagi Pak Rungkat yang sudah lelah mengejar masa depan yang bening. Di ruang utama yang remang-remang dengan lampu minyak, Topan duduk termenung. Pandangannya menerawang ke jendela yang terbuka, menatap bulan yang menggantung di langit. Topan berkata, "Pak, menurutmu tempat ini nggak aneh ya? Tadi malam ada yang datang. Katanya pemilik rumah ini, tapi mukanya sekilas mirip seseorang." Pak Rungkat berkata sambil meluruskan kaki dan menyeduh kopi sachet. "Ah, jangan mikir yang aneh-aneh. Pan, lihat besok pagi deh. Sunrise-nya pasti cakep. Dan siapa tahu ada janda-janda manis yang jogging di pantai." Hehehe. Topan hanya tersenyum tipis. Namun pikirannya masih terngiang pada pria yang datang semalam. Wajahnya memang tidak asing. Mirip sekali dengan adiknya Edric, pria yang dulu pernah menjadi kekasih Elin. Tapi, bukankah kabarnya dia sudah lama menghilang? Topan dalam hati, apa ini kebetulan? Atau semua ini memang sengaja dirancang? Kenapa semuanya mengarah kembali ke Elin? Sementara itu, Pak Rungkat sudah merebahkan badan dengan santai di balai bambu. Ia benar-benar tidak menaruh curiga apapun. Dalam pikirannya hanya ada pagi, sunrise, dan harapan bertemu masa depan yang bening. Topan akhirnya ikut berbaring, meski pikirannya tetap waspada. Malam itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Dan di kejauhan, bayangan seseorang berdiri mengamati rumah itu dari balik pohon kelapa diam, tapi jelas mengawasi. Pagi yang bening di pantai Lombok. Matahari perlahan menyembul dari balik cakrawala, memancarkan sinar keemasan yang menyapu permukaan laut. Ombak tenang menggulung lembut ke bibir pantai, membawa udara segar yang menyentuh wajah Pak Rungkat. Dengan mata masih setengah terbuka, Pak Rungkat melangkah keluar dari rumah tua itu, dan langsung terdiam di anak tangga depan. Pak Rungkat, waduh, subhanallah, ini surganya dunia, Topan. Banyak bule-bule, dan yang bening-bening. Ia memicingkan mata ke arah pantai. Beberapa turis asing sedang jogging, bermain paddleboard, dan bahkan ada yang duduk meditasi di atas matras. Sebagian besar adalah perempuan muda dengan pakaian santai dan senyum ramah. Pak Rungkat langsung berdiri tegak, menyibak rambutnya ke samping walau rambutnya sudah tidak sebanyak dulu. Pak Rungkat berbisik, "Topan, masa depan tuh udah manggil dari sana." Topan, yang baru saja keluar sambil meregangkan tubuh, hanya mendesah pelan. Matanya sayu, tapi pikirannya masih tegang sejak malam sebelumnya. "Topan, Pak, kita harus tetap waspada. Gue masih ngerasa ada yang gak beres dengan rumah ini. Orang yang datang semalam tuh, makin gue pikir-pikir dia bisa jadi adiknya Edric. Dan kalau iya..." Pak Rungkat memotong. "Topan, fokus ke pagi. Fokus ke hidup. Fokus ke masa depan." Lalu menambahkan dengan semangat, "Gue niat nyapa satu-satu bule itu. Siapa tahu ada yang cerai dan butuh teman hidup." Topan hanya bisa menggeleng. Ia menatap laut, lalu kembali menoleh ke rumah tua. Pandangannya tertuju pada satu jendela lantai atas, yang tadi malam tertutup tapi kini terbuka. Dan di balik tirai, seperti ada seseorang yang mengintip. Topan dalam hati, apa benar ini hanya kebetulan? Atau semua kembali ke Elin dan masa lalu yang belum selesai? Pak Rungkat melangkah dengan penuh semangat ke arah pantai, sementara Topan tetap berdiri di tempat, semakin yakin pagi ini mungkin indah, tapi jawaban dari misteri semalam akan segera datang. Bule, fitnah, dan janda misterius. Masih pagi di tepi pantai Lombok. Pak Rungkat pulang ke rumah tua dengan wajah berseri. Kaosnya agak basah karena berenang dadakan bersama. Seorang perempuan bule berambut pirang pendek yang tadi ditemuinya saat membantu mengangkat papan selancar. Namun perempuan yang dibawanya bukan bule biasa. Namanya Lana, mengaku sebagai janda anak satu dari Praha, yang katanya sedang healing setelah perceraian pahit. Pak Rungkat tentu saja langsung tersentuh. Pak Rungkat penuh semangat. "Topan, gue kenalin. Nih Lana, kita barusan ngobrol-ngobrol, dan kayaknya dia juga kesepian. Sama kayak gue.
Mungkin ini jalan dari Tuhan. Topan yang sedang memeriksa kamera pengintai seadanya di rumah itu langsung menoleh. Matanya sempit, tidak percaya. Topan, Pak, kita baru semalam curiga rumah ini ada yang aneh. Sekarang malah bawa orang asing masuk. Udah diselidiki belum dia siapa sebenarnya? Pak Rungkat berkata, "Heh, jangan suzon. Dia janda. Gue punya insting kuat kalau perempuan. Luka hatinya itu bisa menyembuhkan luka gue juga." Topan hanya menghela napas, memilih diam. Namun suasana damai itu hancur seketika ketika siangnya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah tua mereka. Dari dalam mobil, keluar seorang pria besar bertato, wajah marah, dan membawa 2 orang pengawal. Pria itu berteriak lantang, "Lana, kamu di sini? Gue udah bilang jangan kabur seenaknya, dasar kamu penipu. Dan kamu menunjuk Pak Rungkat om-om tua mesum yang bawa istri orang." Pak Rungkat, Lah, janda katanya. "Ini fitnah. Ini jebakan." Lana panik. "Aku cuma pengen bebas, dia posesif. Aku capek." Topan cepat menarik Pak Rungkat mundur. "Pak, masuk sekarang. Kita nggak tahu ini siapa. Tapi jelas-jelas dia bukan mantan, tapi suaminya." Keributan terjadi. Suami Lana mendorong Pak Rungkat. Topan langsung sigap menghalangi, mencoba menenangkan situasi, sementara Lana malah kabur ke belakang rumah. Polisi lokal akhirnya datang setelah laporan dari tetangga sekitar soal keributan. Semua dibawa ke kantor polisi terdekat. Sore harinya, Pak Rungkat duduk lemas di serambi rumah tua, rambutnya awut-awutan, kaosnya lecek. Ia menatap laut yang tenang, kontras dengan hatinya yang babak belur. "Pak Rungkat, Topan, kenapa janda sekarang bisa bersuami ya?" "Topan, datar. Dia bukan janda, Pak. Dia pelarian. Dan ini makin nunjukin kalau kita harus hati-hati. Rumah ini dan semua kejadian di sekitarnya terlalu banyak kebetulan." Pak Rungkat diam. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di Lombok, senyumnya memudar. Pak Rungkat berkata, "Kayaknya masa depan gue ditunda dulu." Malam mulai turun, dan dari kejauhan, seseorang memotret mereka dari balik semak. Siluetnya seperti wanita muda dengan kalung kecil di lehernya. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Elin?